'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue di Way Gembel. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua masih stay tune di channel gue ya. Ya kawan-kawan, hari ini kita pasti videonya pasti kalian pada suka lah, pada suka pasti. Kenapa? Karena ini ada sangkut pautnya sama dunia percupangan. Salah satunya adalah cara pengambilan gambar. Ya walaupun kawan-kawan ngambil gambarnya pakai HP ya, tapi setidaknya setelah melihat video ini pasti akan mengerti gimana yang kalian cara ambil video ikan, tapi ini kita dipoto ya kawan-kawan ya. Nah ini ada salah satu narasumber buat kita. Dan juga ya kalau di dunia percupangan dia dikenal lah, banyak orang lah. Ya langsung aja kita siapakah dia? Ini dia. Halo. Halo Om Novandro. Halo Be. Aduh. Gimana Be, sehat Be? Saya nanya nih. Oh iya, sehat ya. Iya. Iya. Om Novandro sehat? Sehat, alhamdulillah. Novandro ya? Iya, betul. IG-nya apa namanya IG-nya? IG-nya Novandro juga. Novandro juga? Iya. Novandro aja gitu ya? Betul. Nggak ada underscore nggak ada? Nggak ada. Oke, nanti kawan-kawan bisa follow akun Instagramnya biar tahu. Nah ini Om Nov, kemarin kayaknya Om Nov pernah ini ya, ada apa namanya, ada event di Dubai itu ya? Oh iya, betul. Iya. Jadi ada acara namanya Exposure. Jadi dia acara festival foto internasional. Dia nama organisasinya Exposure. Dia kerjasama sama pemerintah Sharjah. Jadi Sharjah itu negara bagian di Uni Emirat Arab. Jadi mereka kerjasama tiap tahun ngadain acara Exposure festival foto. Nah ini acara festival foto yang sifatnya mereka yang cari siapa yang ikut pameran, jadi bukan kita yang daftar sebagai peserta gitu. Oh gitu, dia yang cari. Iya, betul. Nah berarti dia cari nemu akun Instagramnya Om Nov. Iya, jadi intinya mereka tuh membagi dua kelas. Pertama kelas fotografer yang sudah terkenal, satu lagi adalah nyari bakat-bakat baru gitu loh. Nah saya masuk ke kategori boleh bilang fotografer amatir yang mungkin fotonya nggak sama orang lain gitu. Iya. Jadi kreatif directnya itu lihat dari Instagram doang. Karena saya sering posting foto cupang, dia hubungi lewat Instagram, kemudian diajak untuk pameran di Sharjah di Arab. Keren gitu. Itu apa namanya, berapa lama itu pameran? Acaranya seminggu tanggal 9 sampai 15 Februari kemarin. Kemudian karena sifatnya undangan, kebetulan saya satu-satunya orang Indonesia dan yang pertama kali yang diundang di acara itu. Acaranya sudah ada sejak tahun 2016. Nah itu nanti kawan-kawan bisa lihat ya apa namanya, foto-foto acaranya dan juga hasil-hasil jepretan Om Novandro nih. Ya. Nah sekarang sebelum kita lihat Om Novandro demo moto ya. Nah kita tanya-tanya juga nih. Iya boleh. Kenapa sih Om Nov itu tiba-tiba kok motret cupang gitu? Oh, iya. Enggak wanita gitu. Iya. Wanita yang cantik gitu. Kayak gini. Gitu. Kenapa? Jadi dulu motonya justru memang wanita cantik dulu, sebelum pandemi. Iya, Jadi iya. cuma hobi moto dari tahun 2016. Kemudian di Jakarta kan banyak event foto-foto ya, jadi event organizer ngadain event foto, saya daftar, bayar, kita moto modelnya, kita pulang udah gitu kan. Iya. Nah awalnya dari situ ikut-ikut. Kebetulan sukanya adalah moto model gitu. Tapi ada beberapa juga saya ngambil kelas foto makro, waktu itu modelnya cupang. Habis itu ada pandemi nih. Begitu pandemi datang kita kan nggak bisa keluar rumah nih, nggak bisa foto orang lagi. Nah karena pernah ikut kelas foto cupang dan kebetulan pas dari kecil juga suka ikan hias. Nah, lihat-lihat IG banyak nih yang live lelang kan. Nah, kemudian saya coba beli terus praktekin ilmu moto cupang itu pas awal pandemi gitu. Ya, ternyata orang model sama cupang itu nggak beda jauh, jadi sama-sama punya ekspresi muka, mukanya beda-beda. Kemudian
terutama untuk harpoon ya, dia ada bentuk badannya, bentuk shape-nya kayak body model juga gitu. Iya, Dia iya, bisa iya. pose-pose sendiri. Cuman gitu. kalau ikan cupang nggak bisa kita atur. Iya, nah itu dia, kalau model kita bisa gini, posenya gini ngadap sini. Kalau cupang ya kita pasrah aja tunggu ya. Gitu. Nah, kalau keuntungan dari moto cupang ini bagi Om Nova itu ada nggak sih keuntungannya? Ya, jadi pertama untuk kepuasan pribadi ya, kan sama kayak kita melihara cupang atau hewan peliharaan lainnya, kalau misalnya nggak suka itu ya susah ya. Yang pertama karena suka. Nah, karena suka terus beli, posting-posting di Instagram dan kenal teman-teman di komunitas cupang. Nah, ini ada beberapa yang mulai minta difotoin. Oh gitu. Nah, yang pertama itu namanya Om Ari Beta Edik. Kelapa. Yang di mana tuh? Kelapa Gading dia rumahnya. Kelapa Gading ya? Iya, Om Ari ya? Om Ari Iya. Kelapa Gading ya. Jadi Beta Edik 68 minta difotoin cupangnya. Jadi saya coba dalam tanda kutip udah mulai membuka jasa foto cupang, foto cupang gitu loh. Oh, pantesan Om Ari Iya. pernah posting ikan-ikan kira itu foto gitu ngambil itu loh. Enggak, itu ikannya dia difoto. Nah, mulai dari Om Ari terus Iya. makin kesini makin banyak, dan kebetulan ya syukurnya sampai hari ini pun masih moto. Jadi udah kurang lebih udah tahun ketiga sekarang moto cupang. Berarti kalau misalnya ada orang nih mau bikin produk makanan ikan atau obat ikan, tuh mau panggil Om Nova Iya, bisa ya? bisa. Atau kalau mau beli foto yang udah jadi juga sebenarnya udah ada bisa. Jadi kebetulan udah banyak yang beli hasil karya foto saya. Jadi kayak Fiskinian produknya udah pakai untuk botol-botol dan packagingnya. Iya. Kemudian untuk album cover musik digital Spotify juga ada yang pakai foto cupang. Iya. Terus orang luar juga banyak yang beli, misalnya untuk motif di keramik, di kain, kemudian Iya. untuk referensi buat bikin lukisan juga banyak yang beli orang luar gitu, karena mereka nggak mau kena hak cipta, jadi mereka beli fotonya untuk dijadiin lukisan dan mereka jual lagi lukisannya. Nah Gitu. itu kalau bicara masalah hak cipta gitu ya. Iya. Nah itu Om Nova kan di IG-nya banyak tuh foto. Iya. Itu kalau diambil sama orang kan bisa tuh. Kan sebenarnya pakai watermark ya. Oh, ada watermark ya? Semuanya selalu ada watermark, tapi Iya. watermark juga sebenarnya bisa dihapus sih sebenarnya. Iya. Cuma maksudnya ya kita percaya aja lah, kalau misalnya udah rezeki nggak bakal kemana. Kemudian iya. kalau kita memang yang kita udah duluan di depan, nah orang yang ikut-ikut ya pasti beda lah, ada rezekinya masing-masing gitu aja sih. Tapi pernah ngelihat komunitas cupang logonya logo foto ikan itu? Sering. Bukan pernah lagi tapi sering. Sering, akun percupangkan Indonesia apalagi selalu. Cuma nggak apa-apa juga ya, maksudnya selama tidak merugikan dan malah membantu mereka sih sebenarnya nggak masalah, kecuali mereka memperjualbelikan fotonya. Nah itu baru bermasalah. Tapi kalau cuma dipakai sebagai logo buat akun Instagram itu mah nggak apa-apa. Tuh. Nah, Gitu. terus kalau misalnya orang-orang nih pengen foto-foto produk ya bikin produk terus mau foto-foto ikan cupang, Iya. itu bisa panggil Om Nova bisa ya? Bisa. Itu ke IG aja dulu apa langsung ke WA? Langsung DM di IG aja. DM aja di IG. Iya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di sini ada IG-nya. Nah, hari ini kebetulan nih kita akan dapat ilmu. Hari ini Om Nova katanya mau motoin ikan nih. Iya. Ini orderan apa bukan nih? Ini orderan. Oh iya, orderan. Mantap. Iya. Jadi kalau mau moto ini prepare-nya apa aja nih Om Nova? Ya, jadi kita yang pertama langsung aja, ini yang dibutuhkan adalah pasti kamera ya. Iya. Kemudian kita pakai flash, ini flashnya strobis atau terpisah. Iya. Kemudian dia ada tiang kameranya. Nah, untuk kameranya sendiri ini kita pakai ada triggernya. Oh, ya, Nah, trigger trigger ini nanti yang nyambungin sama flash di sini. Iya, Jadi iya, nanti iya. nyala yang ikutin dari sini. Nah, Selain itu kita butuh ini soliter nih. soliter ya. Soliternya 15 x 5 x 15. Kenapa yang 5? Karena kalau lebih dari 5 dia malah main ke belakang. Kalau dia 5 sempit dia bisa muter-muter ikannya. Oh, jadi jangan terlalu lebar ke belakang. Betul. ya. Begitu juga sebenarnya untuk video, jangan Iya. yang pakai yang lebar lebih dari 5 gitu. Karena dia begitu nyampe sini ntar muter kelihatan dapat posenya Iya. gitu. Nah, kemudian ini belakangnya pakai stiker hitam karena saya suka background hitam. Kemudian kita pakai cerminnya 3, satu di bawah nih. Nanti biasanya satu lagi di kiri kanan. Mohon maaf ini kacanya nggak bawa, lupa. Nah, ini gunanya cermin ini adalah untuk reflektor, jadi untuk memantulkan cahaya dari flash. Jadi dari kiri, kanan, dan bawah semua cahayanya mantul. Oh, gunanya buat reflektor aja Betul. ya. Kirain buat ikan ngedok ya. Nah, itu sekaligus. Nah, yang kiri kanan itu juga berfungsi untuk supaya ikannya ngedok tuh. Jadi kita nggak perlu ikan lain. Tapi nggak semua ikan kayak begitu bisa ya, Be. Jadi kadang-kadang butuh taruh ikan lain di kiri kanan buat dia ngedok, karena kan ikan
ada yang harus warna merah, ada yang itu ya beda-beda supaya dia ngedok. Gitu aja sih. Keren banget nih. Jadi gitu aja ya. Iya. Apa namanya? Berarti ini flash langsung ke sini ya? Iya, langsung. Jadi kurang lebih jaraknya 5 sampai 10 cm. Iya. Taruh langsung di atasnya. Kalau kita bicara masalah kamera, kita nanti akan ribet ngomongin diafragma apa macam-macam lah. Tapi kita untuk pemain cupang ya kita lihat cupangnya aja, jangan ngomong masalah ini mah. Ini panjang lebar nih. Bukan bidangnya, ada diafragma, ada speed, ada macam-macam lah. Di highlights Instagram saya ada sih settingannya, nanti bisa langsung. Ada. Ya ada. Nanti ada settingannya, bukannya berapa, ISO-nya berapa, speednya ada berapa. Nanti ada semua di situ. Kalau untuk yang hewan kayak gini pakai ISO berapa Om? ISO-nya jadi gini, konsepnya adalah kita membuat dia kan bergeraknya cepet ya. Iya, bergeraknya cepet. Kita harus nge-freeze gerakannya dia. Jadi bekuin gerakannya dia. Caranya adalah kita bikin settingannya gelap di kamera aja. Nanti cahayanya cuma dari sini. Gitu. Jadi ISO-nya 100, nanti cahayanya cuma dari sini. Jadi begitu nanti kita jepret, langsung dia nge-freeze, nggak ada ngeblur-ngeblurnya. ISO-nya mah tetap ya 100 ya? Iya, ISO-nya 100. Iya. Gitu. Boleh dicoba Om? Boleh, silakan. Iya. Nah, kita lihat nih. Mantap ya kawan-kawan nih. Tuh. Belum dibuka. Nah, ini kita harus menunggu ya. Jadi ikan itu sebenarnya pasti udah pada tahu ya masalah apanya ya, sifatnya. Jadi dia akan ngedok kalau lihat lawannya atau dalam hal ini bayangan mukanya. Kemudian waktu dia melihat bayangan di cermin pasti dia akan muter ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Nah, disitulah salah satu momen yang kita bisa ngambil posenya. Nah, kalau kadang ke atas itu kita giniin aja, nanti biasanya dia turun tuh. Emang prosesnya agak lama ya Om? Ya. Jadi untuk satu cupang itu kurang lebih motonya bisa sekitar setengah jam sampai 1 jam per ekor. Terus ngambil fotonya itu bisa 200 atau 300. Nanti paling yang bagus cuma nggak nyampe 10. Jadi jepretannya sampai ratusan juga ya? Sampai ratusan. Iya. Nah, faktor mental ikan juga penting ya. Jadi bukan hanya ikan yang cakep jenisnya atau warnanya, tapi kalau mentalnya jelek juga kita susah motonya. Iya. Nah ini berarti Om Nup untuk lensanya lensa makro bukan? Iya, saya pakai lensa makro. Oh iya. Nanti kita akan lihat hasil-hasilnya kawan-kawan ya. Nanti mudah-mudahan saya pulang ke rumah hasilnya udah dikirim ke saya. Iya kan? Kan diedit. Nah itu udah kirim apa? Hasil-hasilnya. Ya, ini contohnya gini ya. Oh iya. Nah, kan. Cakep ya. Nanti kita lihat hasil itu. Cuma ini enggak kelihatan. Iya, kalau di kamera dia terang banget ya. Ya pokoknya nanti kawan-kawan bisa lihat hasilnya seperti apa nanti di akhir video ini. Nanti saya tampilkan hasil yang keluar dari kamera langsung sama yang sudah diedit kali ya. Iya. Tapi perlu juga ya diedit ya? Iya, jadi perlu diedit tuh kenapa? Karena di air itu suka ada titik-titik putih ya, karena kita pakai lensa makro, dia detail banget. Nanti titik-titik putihnya kelihatan. Sama kan kalau dia minggir di pinggir ini ada pinggiran soliternya ikut ke foto, jadi harus kita crop. Nah kalau saya mau nanya boleh Om? Boleh nanya. Om Nop itu kan di belakang backgroundnya hitam tuh. Iya. Nah itu kan kena flash langsung putih gitu tuh. Iya. Itu kenapa hitamnya nggak jadi abu-abu gitu ya? Enggak, memang itu. Karena apa itu? Karena kan settingannya ISO-nya 100 langsung gelap hitam. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau kita nggak pakai flash, fotonya hitam aja. Oh iya karena jadi objeknya kena. Iya, jadi langsung. Jadi objeknya kena pas itu kena objeknya. Betul. Kena gitu ya. Jadi yang kena flash itu adalah langsung ke badan ikannya. Jadi yang keluar warnanya adalah warna ikannya. Jadi backgroundnya tuh nggak kelihatan. Jadul. Ini saya ikut kelas juga belajar. Saya harus banyak belajar ini. Iya. Dulu saya itu senang foto juga gitu. Gara-gara cupang lupa semuanya tentang foto. Saya juga mau, tapi katanya saingan.
jadi jujur aja dulu waktu pertama kali saya buka itu banyak yang ikut-ikutan ya. Kemudian kalau ada orang mau pakai jasa saya kan saya kasih syarat dan ketentuan misalnya harganya berapa, transfernya lewat mana gitu ya. Jadi itu ternyata banyak yang ngopi syarat dan ketentuan itu dan dikasih harganya 50% lebih murah gitu. Tapi ya balik lagi tadi kalau ilmu mungkin boleh sama ya, tapi masalah angle, masalah sense kita ngambil foto itu beda-beda. Itu setiap orang beda gitu kan. Punya selera sendiri. Betul. Tapi selera yang terdidik. Ada kemarin saya lihat jepretan Om Nop yang justru mukanya nggak kelihatan palanya. Dari belakang lebih bagus, apa namanya ekornya doang gitu. Iya, jadi kalau saya sih bilangnya ada beberapa jenis. Jadi kalau basic pose, basic itu yang pose standar adalah yang kelihatan dari samping seluruhnya kelihatan. Nah itu juga sebenarnya susah karena kan geraknya cepet ya. Dan kalau gerak cepet kan belum tentu semuanya kebuka ya, dorsalnya, analnya sama pektoralnya kan. Nah itu juga susah. Ada lagi yang pose yang beauty yang cakep-cakep begitu doang ya. Satu lagi yang art yang Babe bilang kayak nggak kelihatan kayak ikan atau kadang-kadang cuma ekornya doang kayak bunga gitu. Kayak bunga gitu ya. Itu cakep tuh, senang tuh saya tuh. Nah, jadi kayak gini nih, kita harus nunggu ya. Sabar nunggu ikannya berpose baru kita jepret. Jadi nggak bisa ditinggal juga karena kalau kita tinggal momennya hilang. Berarti fotografer paling sabar Jepang kan? Jepang ya. Jadi kalau mau cari suami, carilah suami yang fotografer Jepang karena sabar pasti. Kemarin udah disuruh cari di Dubai. Iya kayak gini, nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan kalau di sini, nanti. Itu aja udah jadi tuh. Iya. Ini makanya airnya batasan-batasan. Iya. Gitu, yang pinggir-pinggirnya ya. Detail banget itu ya. Iya. Bisa detail gitu. Gila. Nah ini berarti settingan apanya itunya manual apa otomatis tuh? Apanya tuh? Fokusnya manual ya. Ini kan lensanya fix ya. Ini yang ngambilnya pakai yang 25 mm ya. Jadi jaraknya sekitar 25 mm dari lensa. Kalau yang bawahnya kan 18 ya? Iya, ada 18, 55, 65 ya. Iya. Oh, nggak fokus. Nggak fokus. Nih sebenarnya kalau fokus bagus. Oh iya, saya nggak fokus dia. Oh jadi editan di sini bukan editin masalah kontrasnya bukan, tapi batas itunya aja ya? Iya, tapi kadang-kadang kan kita kegelapan, biasalah kita naikin terangin dikit atau gelapin dikit ya, atau shadownya dinaikin kadang-kadang. Tapi kalau bagian bawahnya masih kelihatan agak terang ya, nggak hitam ya bagian bawahnya? Iya, karena pakai cermin di bawah, jadi dia mantulin ya. Kalau kita nggak pakai, kayak kemarin kita acara workshop itu dia kebetulan sediain soliternya bawahnya hitam, jadi bawahnya gelap semua ya, ini. Iya. Iya kayak gini kan. Ya, nah ini minta. Iya. Oke. Om Nov, kita tanya-tanya lagi nih. Iya boleh. Iya, sini lagi Om Nov. Di situ juga boleh, di situ bagus, di sini ya situ. Nah, Om Nov, apa yang itu cahaya apa itu ya? Cahaya lagi. Sama. Om Nov, udah sini nggak apa-apa. Om Nov, apa kira-kira yang bisa disampaikan buat para penghobi Jepang, buat Om Nov nih untuk skill fotonya? Ya, jadi kalau sama dengan kita melihara cupang, yang pasti kita harus sayang dulu sama cupangnya ya. Iya. Gitu, karena kalau nggak dari hati itu nggak bisa juga ya. Jadi semua itu akan sia-sia dan nggak akan bertahan lama sebenarnya gitu kan. Kemudian kita juga harus selalu explore ya. Jadi kalau kita misalnya punya cupang, kita mau foto atau videoin, kita juga jangan cara yang gitu-gitu aja, karena untuk mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda juga gitu loh. Misalnya kalau saya foto, bukan hanya foto, kadang-kadang saya combine secara digital, misalnya 2 ikan digabung jadi satu, atau kalau misalnya kalian mau video, cobalah video itu bisa dimodifikasi, misalnya pakai beberapa aplikasi editing video, kemudian ditambahkan musik supaya lebih menarik gitu. Karena dibandingkan
dengan hanya video biasa tanpa ada suara ya akan lebih menarik sebenarnya kalau ada efek-efek atau suara sebenarnya kayak gitu sih. Jadi itu hanya salah satu contoh, tapi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk explore promosi ikan cupang ini gitu sih. Iya. Keren juga kawan-kawan. Iya. Untuk apa namanya? Manggil Om Nov nih. Itu lumayan nggak sih budgetnya? Tergantung sama siapa. Tergantung. Jadi kalau aku menyediakannya ada 2 jenis B. Jadi kalau misalnya ikannya kurang dari 10 itu ikannya dikirim. Saya yang foto nanti dikirim balik. Tapi kalau misalnya home service atau dipanggil ke rumah itu bisa, tapi minimal 10 ikan. 10 ikan. Ya, kenapa 10 ikan? Karena kan sebenarnya kalau saya dipanggil 5 ikan setengah hari, saya habis waktu setengah harinya nggak bisa moto ikan lain gitu loh. Jadi ada minimalnya gitu. Kalau harganya relatif kurang lebih sama dengan harga ikan cupang pada umumnya saya juga. Ikan cupang yang lagi mahal ya? Agak. Harga Indonesia Iya, aja. Indonesia. Iya. Kemudian untuk foto itu sudah termasuk jasa fotonya, kemudian semua file yang RAW-nya dikirim, kemudian ada satu pilihan kliennya nanti akan saya edit gitu. Jadi kalau gue bilang sih murah sebenarnya, karena kalau merasa itu mahal silakan dicoba aja sendiri untuk tahu gimana. Jadi kita nggak ngebahas harga dulu ya, biar orang penasaran hubungin aja langsung. Iya, betul. Hubungin datang. Yang jelas harganya harga Indonesia punya ya. Betul. Ikan Indonesia gitu ya. Iya. Ikan Indonesia 20.000 loh. Enggak ya? Di atas ikannya Glebeta dong. Oh iya, di atas ikan di Lebeta. Kira-kira harga flash deal ikan kolektor lah. Oh iya. Nah, pokoknya ikannya bukan 1 loh, 10 ya kan ya. Banyak ya. Kalau ke rumah ya. Kalau ke rumah. Oke lah Om Nov, terima kasih banget nih. Keren banget nih. Ya nih buat kawan-kawan yang mau punya produk, punya logo ya, dan ikan sendiri gitu kan. Ikan sendiri, terus punya produknya juga ikan sendiri. Nah, panggillah Om Nov ya. Sip. Nanti semua nama Instagramnya semuanya ada di deskripsi. Om Nov, terima kasih banget. Oke, sama-sama Be. Tetap semangat ya, tetap semangat teman-teman. Semangat untuk nonton channel ini dan juga semangat di dalam percupangan. Salam Cupang Indonesia. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display.